Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 106 Seni Bela Diri Tingkat Misterius, saya juga bisa melakukannya. Lu Ming, jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang telah berlatih cara melatih tubuh. Teriak Yao Tianyu, dan dengan satu sentuhan, tubuh Yao Tianyu seperti sepotong besi besar, bergegas menuju Lu Ming, dan pada saat yang sama, memangkasnya. Cahaya pisau meraung, mengguncang dunia. Cara latihan tubuh? Mata Lu Ming tertuju, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya, melawan dengan pedang raksasanya. Ledakan! Ketika pedang raksasa itu bertabrakan dengan pedang Yao Tianyu, Lu Ming merasakan kekuatan yang luar biasa datang ke arahnya, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk meluncur mundur lebih dari 10 meter. Aku hanya merasa sedikit mati rasa di tubuhku. Cara latihan tubuh, Yao Tianyu sebenarnya juga berlatih cara latihan tubuh, dan Hitai berlatih teknik latihan tubuh yang sama, tergantung pada panasnya, tidak lebih lemah dari Hitai, tubuh fisik yang kuat, ditambah teknik pedang misterius. Lu Ming selesai, dia tidak akan menjadi lawan. Ya, dengan tubuh fisik yang kuat, ditambah dengan keterampilan pedang misterius, kekuatan tempur eksplosif terlalu kuat, dan peringkat Yao Tianyu di daftar perunggu pasti bukan hanya 51. Yah, menurutku, itu bisa di peringkat 40-an, dan tidak mungkin Lu Ming melawannya. Lu Ming benar-benar berbahaya. Dan sayang kehilangan kejeniusan seperti itu, tidak berpikir itu sulit untuk mengatakan, mungkin Lu Ming juga berlatih Xuan bagaimana dengan seni bela diri tingkat super. Idiot, Lu Ming juga berlatih seni bela diri tingkat Xuan? Bagaimana ini mungkin? Menurut Anda seni bela diri tingkat Xuan sangat mudah untuk berlatih? Sudah berapa lama sejak Lu Ming memulai? Peningkatan pesat macam apa? Tetapi seni bela diri mengandalkan pemahaman dan waktu, meskipun bakat Lu Ming sangat kuat, tetapi waktunya terlalu singkat, dan sekarang dia telah mengembangkan keterampilan misterius, saya 100% yakin, itu sama sekali tidak mungkin. Yao Tianyu ledakan yang tiba-tiba menyebabkan penonton jatuh ke dalam keterkejutan. Di tribun selatan, Pang Shi sangat cemas, apa yang harus saya lakukan? Yao Tianyu sangat kuat? Apa yang harus saya lakukan? Saudara Lu Ming akan aman, bukan? Ini adalah pertarungan hidup dan mati, tenanglah. Teriak Feng Wu, tetapi matanya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Hua Qi dan Mulan tidak berbicara, tetapi ada kekhawatiran di mata mereka. Lu Ming, apakah kamu masih bisa membuat keajaiban? Mulan berbisik diam-diam. Tapi di tribun timur, anak buah Yao Tianyu sangat senang. Haha, senior brother Yao tidak terkalahkan, hanya Lu Ming, bagaimana dia bisa melawan senior brother Yao, dia ditakdirkan untuk mati di tangan senior brother Yao. Beberapa kaki anjing berteriak. Selain itu, Feng Xingli, Yan Su, dan talenta lain di daftar perunggu menatap lapangan dengan mata membara. Lu Ming, ini adalah kekuatan tempur terkuatku. Pernahkah kamu melihatnya? Ini celahnya. Dalam 1 menit, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Nada Yao Tianyu sangat arogan, dan pada saat yang sama, dia penuh dengan penghinaan dan ejekan terhadap Lu Ming. Tapi saat ini, yang mengejutkan semua orang, Lu Ming benar-benar tersenyum. Lu Ming tersenyum dengan percaya diri dan tenang, dan suaranya yang jernih datang dari kejauhan, pedang raksasa ini benar-benar tidak mudah ditangani. Kupikir pedang ini akan cukup untuk mengalahkanmu. Sekarang sepertinya aku harus mengubahnya. Setelah kata-kata jatuh, pedang raksasa di tangan Lu Ming menghilang, dan tombak merah menyala sepanjang 8 kaki muncul di tangan Lu Ming. Tombak panjang? Mungkinkah Lu Ming menggunakan tombak panjang? Aku dengar dia menggunakan pedang sepanjang waktu. Mungkinkah itu gertakan?
Yao Tianyu melihat ketombak di tangan Lu Ming menyala, dan dia mencibir, apa gunanya senjata lain? Mati bersama aku. Lampu pisau menyala, dan Yao Tianyu terus membunuh Lu Ming. Gang Huo Spear Jue armor patah. Tombak panjang itu menusuk keluar, mengeluarkan kekuatan yang kuat untuk memutar dan memotong. Tembakan ini secara akurat mengenai bilah pedang Yao Tianyu. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari ujung tombak dalam sekejap, cahaya pedang Yao Tianyu yang terkondensasi pada bilahnya langsung tersebar, dan dengan suara mendengung, pedang itu bergetar, dan Yao Tianyu terhuyung ke belakang. Keahlian menembak yang misterius tidak mungkin. Yao Tianyu meraung tak percaya. Mengetuknya kembali dengan satu tembakan, Lu Ming pasti menggunakan seni bela diri misterius, dan panasnya pasti tidak lebih lemah dari teknik pedangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lebih dari 3 bulan yang lalu, Lu Ming pasti tidak berkultivasi ke tingkat keahlian menembak Xuan. Jika tidak, dalam situasi hidup dan mati seperti itu, Lu Ming tidak akan pernah menggunakannya. Maka hanya ada satu penjelasan, dalam lebih dari 3 bulan, Lu Ming tidak hanya meningkatkan tubuh fisik dan kultivasinya, tetapi juga berkultivasi ke tingkat keahlian menembak yang misterius. Memikirkan hal ini, Yao Tianyu merasakan kepanikan yang kuat di dalam hatinya. Lu Ming terlalu mengerikan dan mesum, bakat seperti ini benar-benar menakutkan. Tidak, aku harus membunuhnya hari ini, jika tidak, aku pasti akan mati di masa depan. Yao Tianyu meraung di dalam hatinya. Saat ini, penonton sudah tertegun. Ketika Lu Ming membalas tembakan Yao Tianyu, mereka sudah tertegun. Gang Huo Ganjue, tanah longsor. Lu Ming mengambil inisiatif, dan tanpa memberi Yao Tianyu sedikit pun kesempatan, dia melompat tinggi dan menghantamnya dengan tombak. Tombak itu memompa udara dengan dentuman sonik yang mengerikan. Yao Tianyu tidak punya waktu untuk melawan, jadi dia hanya bisa melawan dengan pedang. Kapan? Tombak itu mengenai pedang Yao Tianyu. Tembakan ini mengandung kekuatan tanah longsor dan retakan tanah. Yao Tianyu terkejut, kakinya gemetar, dan dia hampir berlutut. Dia hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah keluar. Ketika Lu Ming menggunakan seni bela diri misterius, dia benar-benar hancur. Ambil bulan! Lu Ming memanfaatkan situasi ini dan melancarkan serangan gila. Tombaknya seperti naga, dan dia terus membombardir Yao Tianyu. Yao Tianyu memuntahkan darah, benar-benar dirugikan. Murid dari 4 halaman hampir menatap. Lu Ming juga telah mengembangkan keterampilan bela diri misterius. Ini tidak dapat dipercaya. Ini? Orang yang ditanya, wajahnya memerah, benar-benar terdiam. Bukan hanya dia, tetapi para murid dari Akademi keempat yang yakin bahwa Lu Ming tidak akan pernah bisa mengembangkan seni bela diri tingkat Xuan juga tersipu. Lu Ming menampar wajah mereka dengan keras dengan fakta. Mereka tidak berani berbicara lagi. Lu Ming berada di luar akal sehat. Mereka takut akan ditampar jika terlalu banyak bicara. Haha, kakak senior Lu Ming, itu benar-benar luar biasa. Pang Xi gemetar karena kegirangan. Mulan, Feng Wu, dan Hua Qi juga sangat gembira di hati mereka, tetapi mereka tidak bisa menahan keterkejutan di wajah mereka. Tidak mungkin? Bagaimana mungkin? Antek-antek Yao Tianyu meraung tak terbayangkan. Menabrak. Setelah lebih dari 10 pukulan, Lu Ming menembak dada Yao Tianyu, dan suara patah tulang menyebar ke seluruh penonton. Tubuh Yao Tianyu ditembak lebih dari 20 meter, dan dia jatuh dengan keras di platform pertempuran. Seluruh tubuhnya berkedut tanpa henti, dan pedang di tangannya terbang jauh. Yao Tianyu dikalahkan sepenuhnya. Kalah dari Raja Pendatang baru tahun ini, Lu Ming. Murid Akademi keempat di lapangan, termasuk jenius di daftar perunggu,
semua menahan napas dan melihat kedua sosok yang tergeletak di platform pertempuran. Bab 107 kamu tidak berkualitas. Lu Ming berjalan menuju Yao Tianyu selangkah demi selangkah, dan suara yang jelas dan acuh tak acuh keluar. Yao Tianyu, beberapa bulan yang lalu, di Gunung Darah Hitam, antek-antekmu ingin merebut batu darah hitamku, tapi aku menghajar mereka. Saat itu, aku sudah menunjukkan belas kasihan, tapi kamu mengira kamu lebih unggul dan menganggapku harus mematuhimu. Ketika aku kembali ke sekte, minta seseorang untuk memanggilku dan memberitahuku untuk dengan patuh memberikan batu darah hitam. Aku tidak setuju, tapi kamu menghasut Xingyuelo untuk dengan sengaja merepotkan murid baru Akademi Suzaku. Dengan sengaja tujuan melukai saudara saya Pang Shi tidak lebih dari untuk memprovokasi saya, dan kemudian Anda dapat memimpin orang-orang dari aula penegakan hukum untuk menjatuhkan saya, dan kemudian saya dapat membiarkan Anda makan. Betapa sombongnya, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangmu. Tapi sekarang, kemana perginya gengsimu, kesombonganmu? Lu Ming berkata sambil berjalan, dan ketika dia selesai berbicara, dia sudah pergi. Sisi Yao Tianyu menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Para murid dari 4 halaman tiba-tiba menyadari setelah mendengarkan. Ternyata permusuhan antara Lu Ming dan Yao Tianyu terjadi seperti ini. Yao Tianyu benar-benar terlalu sombong untuk menggunakan cara tercela seperti itu. Bukannya Yao Tianyu sombong, dunia seni bela diri, seperti ini, hanya saja Yao Tianyu memilih orang yang salah. Jika dia memilih orang lain, dia hanya bisa menyerah di depannya. Tapi dia kebetulan bertemu Lu Ming, seorang jenius yang tak tertandingi, jadi dia hanya bisa gagal. Murid dari 4 halaman sedang berdiskusi satu sama lain. Pertempuran hidup dan mati sudah berakhir. Suara acuh tak acuh Lu Ming keluar. Tunggu sebentar, Lu Ming, tunggu sebentar, jangan bunuh aku, kamu jenius yang tiada tara, dan aku tidak buruk, kita bisa bekerja sama, di masa depan, tidak ada seorang pun dari sekte pedang Suanyuan yang akan menjadi lawan kita. Yao Tianyu berjuang dengan gila-gilaan, dan berkata dengan keras. Dia masih muda, dia masih memiliki masa depan yang cerah, dan dia tidak ingin mati. Bekerja sama. Lu Ming tersenyum menghina dan berkata, bekerja sama denganku, kamu tidak memenuhi syarat. Fiuh. Kemudian, tombak itu melesat keluar, menembus dada Yao Tianyu. Yao Tianyu berteriak, memegang pistol dengan erat dengan kedua tangan, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan matanya penuh dengan keengganan, kebencian, dan penyesalan. Pada saat ini, dia akhirnya menyesal bahwa dia seharusnya tidak menyinggung Lu Ming. Lu Ming mencabut tombak panjang itu, dan kemudian badan senjata itu bergetar, dan darah di tombak panjang itu tertiup angin, tanpa meninggalkan setetes pun. Tubuh Yao Tianyu perlahan lemas, dan akhirnya dia kehabisan napas. Jenius dalam daftar perunggu, Yao Tianyu, meninggal. Saat ini, penonton benar-benar mendidih. Hari ini, Lu Ming tidak hanya berhasil mencapai daftar perunggu, tetapi bahkan membunuh Yao Tianyu, semua ini seperti mimpi, dan penampilannya sangat tidak nyata. Tapi itu adalah apa adanya. Hari ini, nama Lu Ming ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh sekte pedang Suanyuan. Di tribun selatan, Pang Shi tertawa terbahak-bahak, dan Mulan serta yang lainnya juga tersenyum. Di tribun timur, kaki anjing Yao Tianyu pucat, dan mereka sepertinya tidak memiliki kekuatan di tubuh mereka, dan mereka merosot di kursi mereka. Yao Tianyu meninggal, dan mereka tahu bahwa kehidupan masa depan mereka akan sulit. Sebelumnya, mengandalkan Yao Tianyu, mereka tiran dan mendominasi, dan mereka menyinggung banyak orang, orang-orang itu difoto oleh Yao Tianyu, jadi tentu saja mereka tidak berani melakukan apapun pada mereka. Tapi sekarang Yao Tianyu sudah mati, siapa yang peduli dengan mereka,
kehidupan masa depan mereka akan sengsara. Para jenius di daftar perunggu juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Bakat Lu Ming, aku tidak sebagus itu. Feng Xingli menghela nafas dalam diam, lalu berbalik dan meninggalkan tribun. Pertempuran ini, Lu Ming menang. Lu Ming, apakah kamu ingin terus menantang? Wasit paruh baya mengumumkan dengan keras, lalu bertanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya, lalu turun dari platform pertempuran. Itu sudah cukup untuk membunuh Yao Tianyu, tidak perlu bertarung lagi. Lebih baik menyimpan beberapa kartu untuk Anda sendiri. Dalam pertempuran ini, dia telah mengungkap cara melatih tubuh, keterampilan bela diri yang misterius. Tentu saja, untuk seni bela diri tingkat Xuan, dia hanya menampilkan kekuatan tingkat kedua. Selain itu, ada juga potensi yang tidak ia tampilkan. Jika benar-benar digunakan, para murid Akademi keempat akan terkejut. Kakak Lu Ming, kamu benar-benar luar biasa. Pang Xi, Hua Qi, dan Mulan juga turun dari tribun dan berjalan menuju Lu Ming sebelum mereka tiba. Pang Xi berteriak kegirangan. Lu Ming, kapan kamu menjadi seni bela diri misterius? Sulit bagi kami untuk menyembunyikannya. Feng Wu berjalan mendekat dan berkata. Lu Ming tersenyum sedikit dan berkata, di sini terlalu berisik, mari kita bicara sambil berjalan. Ada puluhan ribu orang di sini, dan ada banyak diskusi saat ini, dan ini sangat merepotkan. Semua orang keluar dari platform perunggu dan menuju halaman Suzaku. Lu Ming secara singkat berbicara tentang pergi ke lapangan api Lingnan untuk berlatih keahlian menembak selama periode waktu ini. Adapun memahami potensi, dia tidak mengatakan apa-apa. Maksudmu, setelah hanya beberapa bulan berlatih di wilayah api Lingnan, kamu telah mengembangkan keahlian menembak misterius ke tingkat ini. Feng Wu dan yang lainnya menatapnya. Itu benar, lingkungan di tempat itu cocok dengan keahlian menembakku, jadi lebih mudah untuk berlatih, kata Lu Ming. Kamu cabul. Semua orang membenci Lu Ming. Bagaimana bisa begitu mudah untuk berlatih seni bela diri misterius? Sangat mudah untuk menemukan lingkungan yang cocok untuk berlatih, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat berlatih? Semua orang hanya bisa menggambarkan Lu Ming sebagai orang yang tidak normal. Lu Ming tersenyum pahit, hanya dia yang tahu bahwa dia telah mencapai prestasi seperti itu dengan mengandalkan suara nyanyian kitab suci di kuil tertinggi dan kerja kerasnya tanpa takut kesulitan. Semua orang berbicara sambil berjalan, dan segera sampai di halaman lain Lu Ming dan Pang Xi dari Akademi Suzaku. Kakak senior Mulan, kamu belum membayar kembali 3.000 poin kontribusi yang kuhutang padamu terakhir kali. Setelah memasuki halaman lain, Lu Ming mengeluarkan lencana giok identitasnya. Mata indah Mulan berkedip terus-menerus, dan sepasang mata seperti air musim gugur berputar di tubuh Lu Ming. Setelah beberapa saat, dia berkata, terakhir kali, kamu tidak hanya mengalahkan Ning Feng, tetapi sekarang kamu juga bergegas ke daftar perunggu dan membunuh Yao Feng Tianyu. Saya telah sangat meningkatkan prestise Akademi Suzaku saya, dan saya tidak bisa pelit lagi, saya akan memberi Anda 3.000 poin kontribusi sebagai hadiah. Begitu Mulan selesai berbicara, Lu Ming segera berterima kasih padanya, tanpa rasa malu. Seolah-olah aku takut Mulan akan mengingkari kata-katanya. Kamu bajingan. Mulan terdiam, lalu mengalihkan pandangannya, dan berkata, sekarang kamu telah berada di daftar perunggu, dalam 2 bulan, kamu akan mewakili Akademi Suzaku dan berpartisipasi dalam persaingan besar Akademi keempat. Kompetisi 4 pengadilan. Lu Ming sedikit bingung. Selain itu, Pang Xi juga sedikit bingung, sementara mata Hua Qi dan Feng Wu berkilat, seolah-olah mereka tahu tentang persaingan akbar Akademi keempat. Mulan menjelaskan, kompetisi besar 4 pengadilan adalah kompetisi antara 4 pengadilan. Ini akan diadakan setahun sekali. Misalnya, di antara murid tingkat perunggu, para jenius di daftar perunggu akan berpartisipasi langsung,
karena lainnya murid tidak akan berpartisipasi. Apa artinya? Demikian pula, murid tingkat perak langsung bergabung dengan para jenius di daftar perak, dan pada akhirnya mereka akan diberi hadiah sesuai dengan hasil murid di setiap halaman. Bab 108 Kompetisi 4 Pengadilan. Aku mengerti. Lu Ming mengangguk. Sekarang kamu berada di daftar perunggu, dengan cara ini, akan ada 10 jenius daftar perunggu di Akademi Suzaku. 2 bulan kemudian, kamu akan mewakili Akademi Suzaku dalam kompetisi. Selama periode ini, kamu harus berlatih keras dan mendapatkan A yang bagus. Peringkat tidak hanya akan memberi Anda penghargaan secara pribadi, tetapi juga seluruh Akademi Suzaku akan mendapat manfaat. Mulan tersenyum. Lu Ming tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan keluar semua. Kemudian dia memandang Feng Wu dan berkata, Feng Wu, apa yang kamu katakan beberapa bulan yang lalu? Saya mengatakan bahwa jika saya berada dalam jarak 4 bulan, setelah mengalahkan Yao Tianyu, kamu akan makan besar. Hei, mengapa kamu ingat dengan sangat jelas, Sister Mulan memberimu 3.000 poin kontribusi, apakah kamu masih memikirkan tentang makanan besarku? Feng Wu memberi Lu Ming sebuah tatapan angkuh. Lu Ming menggosok hidungnya dan berkata, itu masalah lain. Aku sudah memikirkan makanan besarmu selama beberapa bulan. Ya, itu bukan hal yang sama, haha, kamu harus membawakan pang untukku, Pak Tua. Pang Si mencemooh dari samping. Hei, batu besar, apa yang kamu bicarakan? Feng Wu berkata dengan marah. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menahan beberapa orang, dan sekelompok orang meninggalkan puncak Suzaku dan datang ke kota Suanjian. Semua orang makan dan minum sepuasnya, dan ketika mereka kembali, hari sudah larut malam. Malam ini, Lu Ming tidak berlatih, tetapi istirahat malam yang nyenyak. Keesokan harinya, Lu Ming berjalan menuju aula kontribusi. Dia akan menukar peraknya dan beberapa buku seni bela diri menjadi poin kontribusi, dan kemudian menukarnya dengan darah monster untuk berlatih. Dia memiliki lebih dari 4 juta tael perak, dan 3 buku rahasia seni bela diri. Mereka adalah seni bela diri ilmu pedang tingkat rendah tingkat Huang, tebasan gelombang liar, seni bela diri fisik tingkat tinggi tingkat Huang, Teng Yunbu, dan kungfu tingkat tinggi tingkat Huang, Kungfu Hunyuan. Namun, Lu Ming tidak berniat menukar Teng Yunbu, dan berencana menyimpannya untuk dirinya sendiri untuk berlatih. Lagi pula, waktu pelatihannya terlalu singkat, dan tidak ada bandingannya dengan murid-murid lama yang telah berlatih selama beberapa tahun, atau bahkan 5 atau 6 tahun, 7 atau 8 tahun, para murid tua itu, apakah itu keterampilan tubuh, keterampilan ofensif, atau keterampilan bertahan, tidak akan pendek panasnya tidak lemah. Tapi Lu Ming hanya berlatih 4 jenis seni bela diri sekarang. Tinju Yanlong, langkah ular naga, teknik pedang cahaya mengalir, Ganghuo Spear Jue. Pada kondisinya saat ini, tinju Yanlong dan langkah ular naga sudah terlalu sulit untuk digunakan, dan dia harus mengembangkan keterampilan bela diri yang lebih tinggi. Dia berencana untuk fokus berlatih Teng Yunbu dan Ganghuo Gunjue sebelum persaingan akbar akademi keempat. Adapun seni bela diri lainnya, dia tidak memiliki banyak energi. Ini karena suara nyanyian di kuil agung sudah berapa lama sejak dia mulai berlatih? Ini baru sekitar 10 bulan, jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan pernah bisa mengolah seni bela diri ini ke tingkat yang tinggi dalam waktu sesingkat itu. Setelah datang ke aula kontribusi, Lu Ming menukar gelombang gila dan Hunyuan Kungfu untuk poin kontribusi, total 30.000 poin kontribusi ditukar. Selain itu, dia menukar 2 juta tael perak menjadi poin kontribusi dan menyimpan lebih dari 2 juta tael perak untuk dirinya sendiri. Sebanyak 50.000 poin kontribusi, ditambah poin kontribusi Lu Ming yang tersisa, total 55.000. Kemudian,
Lu Ming mulai menukar esensi darah monster itu. Monster tingkat 9 tingkat kedua berharga 1.600 poin kontribusi, dan Lu Ming menukar 25 salinan, menggunakan total 40.000 poin kontribusi. Selain itu, Lu Ming ditukar dengan soft armor tingkat 2 tingkat atas, yang berharga 3.000 poin kontribusi. 55.000 poin kontribusi tiba-tiba menyusut menjadi hanya 12.000 poin kontribusi. Kecepatan pengeluaran ini sangat menakutkan. Lu Ming tidak bisa menahan perasaan sedikit patah hati, tapi itu sangat berharga untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah kembali ke asrama, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai berlatih. Lu Ming tidak melahap darah monster-monster terus-menerus, tetapi melahap dan memurnikan sebagian setiap 2 hari, sehingga fondasinya tidak stabil. Di sisa waktu, Lu Ming mencurahkan sebagian besar pikirannya pada Teng Yunbu dan Gang Huo Qianje. Selain itu, dia juga akan meluangkan waktu untuk memahami potensi api. Setiap kali dia memahami kekuatan api, sebuah gunung berapi akan muncul di benaknya. Kekuatan vulkanik semacam itu akan menembus hati. Yang mengejutkan Lu Ming, karena pemahamannya tentang kekuatan api semakin dalam, dia berlatih Ganghuo Ganjue, dan efeknya lebih baik dari biasanya, seolah-olah dia berlatih di domain api Lingnan sepanjang waktu. Waktu berlalu hari demi hari, dan kompetisi tahunan akademi keempat semakin dekat. Selama periode waktu ini, suasana di 4 halaman sekte pedang Suanyuan menjadi semakin tegang, dan semua jenius di daftar perunggu berlatih kerja keras di pintu tertutup, berharap untuk melangkah lebih dekat. Dan semakin banyak orang yang melangkah untuk menantang tahap perunggu, berharap selama periode waktu ini, mereka akan bergegas ke daftar perunggu dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 halaman. Lebih dari sebulan kemudian, Ganghuo Gunjue membuat terobosan lagi dan melangkah ke tingkat keempat. Dan ketika persaingan besar 4 pengadilan akan dimulai, Ganghuo Gunjue telah mencapai puncak tingkat keempat, tetapi tampaknya telah menemui hambatan, dan sulit bagi Lu Ming untuk menerobos tidak peduli bagaimana dia berlatih. Yang paling meningkat adalah Teng Yunbu. Dengan peningkatan ranah seni bela diri, pemahaman para prajurit tentang seni bela diri akan semakin dalam, dan mereka akan dapat berlatih seni bela diri tingkat rendah lebih cepat. Misalnya, jika seorang seniman bela diri tingkat raja bela diri diminta untuk berlatih seni bela diri tingkat huang, mungkin diperlukan waktu kurang dari 2 hari untuk mencapai tingkat ke-6. Oleh karena itu, Lu Ming sekarang berlatih Teng Yun, peringkat tinggi huang, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari ilmu pedang Liu Guang sebelumnya. Dalam 2 bulan, Lu Ming langsung mengolah Teng Yunbu ke level tertinggi, level ke-6, kesatuan manusia dan seni bela diri. Dan setelah memurnikan 25 salinan esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat 2, kultivasi Lu Ming juga telah dipromosikan ke puncak seniman bela diri tingkat 8, dan dia hanya selangkah lagi dari tingkat 9. Seniman bela diri tingkat. Pada saat ini, sekte pedang Suanyuan mengantarkan momen tersibuk dan paling mengasyikkan tahun ini. Persaingan 4 halaman. Pada saat ini, pada dasarnya semua murid sekte pedang Suanyuan kembali ke sekte pedang Suanyuan. Meskipun sebagian besar murid tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, melihat duel para jenius paling puncak di berbagai alam akan sangat membantu kultivasi seseorang. Terlebih lagi, kali ini di Grand Competition of the Fortunes, sebenarnya ada 4 raja pemula di panggung yang sama. Ini sangat langka dalam sejarah sekte pedang Suanyuan, dan tentu saja lebih menarik. Lu Ming, aku di sini untukmu. Pada hari persaingan akbar akademi keempat, sebelum fajar, Huachi dan Pangxi mengetuk pintu kamar Lu Ming, dan Huachi mengisinya dengan sebuah buku kecil. Ini? Lu Ming sedikit bingung. Ini informasi dari semua jenius di daftar perunggu, kamu bisa melihatnya, mungkin itu akan membantumu. Kata Huachi. Apa? Informasi tentang semua jenius di daftar perunggu?
Bagaimana kamu mendapatkannya? Lu Ming terkejut. Kakak Lu Ming, Huachi menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan ini, dan mengundang banyak murid lama untuk membantu mengumpulkannya. Sekarang saya telah menemukan bahwa pria yang nymphomaniac ini tidak memiliki apa-apa selain banyak uang, kata Pang Xi. Hei, batu besar, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya banyak uang? Biarkan aku memberitahumu, aku punya banyak segalanya, kata Huachi dengan marah. Hati Lu Ming tergerak, dan dia tidak bisa menahan perasaan tergerak. Dapat dibayangkan bahwa mengumpulkan bahan-bahan tersebut jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan sedikit uang, itu pasti jumlah yang besar. Dia merasa bahwa identitas Huachi tampak sangat sulit. Terima kasih. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Aku hanya tidak ingin kamu kalah telak. Lagi pula, kita berada di asrama yang sama. Aku tidak merasa malu jika kamu kalah telak. Huachi meninggalkan kalimat, berbalik dan pergi. Kakak Lu Ming, mari kita berangkat bersama nanti. Pang Xi menepuk kepalanya dan pergi. Bab 109 Kepala Akademi Suzaku. Lu Ming kembali ke kamar, membuka buku kecil itu dan membacanya. Itu mencatat informasi semua orang di daftar perunggu, termasuk seni bela diri, kultivasi, senjata yang digunakan, delel, dengan sangat rinci. Meskipun tidak mungkin 100% akurat, nilai referensinya juga sangat tinggi, dan itu akan sangat membantu Lu Ming. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Di buku catatan tercatat informasi 60 orang, artinya sudah ada 60 orang di daftar perunggu. Sebelum Lu Ming bergegas ke daftar perunggu, ada 56 orang di daftar perunggu. Yao Tianyu terbunuh, tetapi dengan Lu Ming dan Feng Xingli, ada 57 orang, yang berarti selama periode ini, 3 orang lagi bergegas ke daftar perunggu. Akademi Suzaku benar-benar memiliki jumlah orang terkecil. Menurut statistik di bagian belakang buku, hanya ada 11 orang di Zukuewan, 12 di Xuanwu, 15 di Qinglongyuan, dan 22 di Baihuyuan. Akademi Suzaku berada di peringkat terakhir, dan Akademi Macan Putih adalah yang terkuat. Akhirnya, mata Lu Ming tertuju pada 10 nama teratas. Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Bu Xingkai, Duan Gang. 10 nama ini mewakili 10 besar dalam daftar perunggu. Di antara 10 besar, hanya ada 1 orang dari Akademi Suzaku. Lu Ming mengerutkan kening. Di antara 10 besar, hanya ada 1 orang dari Akademi Suzaku, dan berada di peringkat ke-6. Di antara mereka, ada 4 dari Baihuyuan, 3 dari Qinglongyuan, dan 2 dari Xuanwuyuan. Tidak diragukan lagi, Akademi Suzaku adalah yang terburuk baik dari segi jumlah total orang maupun talenta terbaik. 10 besar. Kilatan melintas di mata Lu Ming, mengungkapkan jejak semangat juang. Segera, 2 jam berlalu, dan langit sudah cerah. Ketika Lu Ming keluar dari ruangan, dia menemukan Pang Xi, Huachi sudah ada di halaman, dan Feng Wu ada di sana. Lu Ming, kudengar Huachi telah mengumpulkan informasi tentang para jenius di daftar perunggu selama periode waktu ini, bagaimana menurutmu? Feng Wu bertanya. Sudah berakhir. Lu Ming mengangguk. Yah, tapi aku ingin menambahkan beberapa poin, mari kita bicara sambil berjalan. Kata Feng Wu. Beberapa orang mengangguk dan berjalan keluar bersama. Para jenius saat ini dalam daftar perunggu secara kasar dapat dibagi menjadi 6 tingkat dan 3 jenis. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang mereka? Tanya Feng Wu. 6 level, 3 tipe. Lu Ming, Huachi, dan Pang Xi sedikit bingung. Ya, 6 level dibagi menurut kekuatan tempur. Lagi pula, sebagian besar jenius di daftar perunggu berada di puncak seni bela diri tingkat ke-9.
Meskipun beberapa dari mereka diurutkan secara berurutan, kekuatan tempur mereka sebenarnya adalah sangat dekat. Yang terkuat, dan mereka berada di tingkat pertama. Ada 3 tipe. Tipe pertama seperti kamu dan Feng Xinli. Tidak butuh waktu lama untuk memulai. Dengan bakat yang kuat, jenius yang berhasil mencapai perunggu daftar belum lama ini, tipe ini umumnya sangat berbakat, tetapi karena waktu yang singkat, kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat. Bidang selama bertahun-tahun. Mereka telah berada di puncak seni bela diri lapisan ke-9 dan sulit untuk ditembus. Jenis ini memiliki potensi terbatas, tetapi karena latihan bertahun-tahun, berbagai seni bela diri, teknik rahasia, DLL, tidak lemah. Jadi kekuatan tempurnya juga sangat kuat, Feng Wu menjelaskan dengan detail. Ketiga Lu Ming mengangguk setelah mendengar ini, tetapi mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak cara. Lu Ming, setelah kamu mengetahuinya, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan ketika kamu menghadapi musuh nanti, kata Feng Wu. Mereka berempat mengobrol sambil berjalan, dan tak lama kemudian mereka sampai di tempat diadakannya kompetisi pengadilan keempat. Tempat di mana kompetisi besar 4 pengadilan diadakan bukanlah di 4 pengadilan, atau di tengah 4 pengadilan, tetapi di utara pengadilan Xuanwu, di mana inti dari sekte-sekte pedang Xuanyuan berada. Di sini, ada hamparan luas, dengan puncak menjulang tinggi, diselimuti awan dan kabut, berkabut. Ini adalah tempat di mana kepala, tetua berjubah emas, dan murid tingkat emas berlatih dan hidup. Dikatakan bahwa selain ini, kekuatan yang sangat kuat dari sekte pedang Xuanyuan tersembunyi, dan itu adalah inti dari sekte pedang Xuanyuan. Di depan sekelompok puncak, ada tanah datar dengan platform pertempuran yang dibangun di sekitarnya, dikelilingi oleh tribun yang sangat luas. Tata letaknya sangat mirip dengan platform perunggu, tetapi beberapa kali lebih lebar dan lebih megah dari platform perunggu. Stand segi 4 dapat menampung ratusan ribu orang. Para murid dari 4 halaman terus berkumpul di sini. Setelah Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka menemukan area halaman Suzaku dan duduk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang. Tiba-tiba, ada suara berderak di langit. Itu adalah dekan Akademi Macan Putih dan sesepuh berjubah perak dari Akademi Macan Putih. Seseorang berbisik. Lu Ming dan yang lainnya mendongak, dan melihat lusinan sosok datang dari langit, beberapa tua, beberapa setengah baya, masing-masing memiliki nafas seperti gunung, sangat kental dan mencekik. Dalam sekejap, puluhan orang mendarat di area halaman Harimau Putih. Kepala Akademi Suzaku kami dan Penatua Yin Pao juga ada di sini. Tiba-tiba, seorang murid Akademi Suzaku di dekatnya berteriak kegirangan. Ada juga puluhan orang di udara, baik pria maupun wanita, semuanya memiliki aura yang kuat dan kuat. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu, mengenakan jubah merah menyala dengan sulaman Suzaku yang hidup di atasnya. Dia memiliki wajah yang ramah dan menyapa orang-orang Akademi Suzaku dengan senyuman. Ini adalah kepala sekolah Akademi Suzaku, Yan Lan. Di samping dekan Akademi Suzaku, Lu Ming melihat seorang kenalan, yang ternyata adalah Mulan. Feng Wu, apa hubungan antara Mulan dan dekan? Lu Ming tidak mau bertanya pada Feng Wu. Apakah kamu tidak tahu? Dekan adalah kakek dari saudari Mulan, kata Feng Wu. Kakek? Benar saja. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Yao Tianyu telah menyebutkan berita ini beberapa bulan yang lalu, tetapi dia tidak memperhatikannya saat itu. Identitas Mulan memang tidak sederhana. Di sampingnya, Pang Xi dan Hua Qi juga tercengang untuk beberapa saat. Seorang kepala kompleks di sekte pedang Xuanyuan jelas merupakan tokoh teratas, statusnya sebanding dengan sesepuh berjubah emas, dan kekuatannya lebih besar daripada sesepuh berjubah emas. Di sekte pedang Xuanyuan, dia adalah penguasa sejati. Pada saat ini,
Dekan Akademi Suzaku dan yang lainnya terbang ke area Akademi Suzaku. Setelah mendarat, Dekan Akademi Suzaku dan Mulan mendatangi Lu Ming dan yang lainnya. Kepala ada di sini. Pang Shi sangat gugup hingga dia tergagap. Hua Qi masih tenang, tapi ada sedikit harapan di matanya. Dan orang-orang lain di dekatnya bahkan lebih gugup lagi. Dekan bukanlah sesuatu yang bisa dia temui dengan santai. Siapa yang akan ditemui dekan? Mungkinkah Lu Ming? Sebuah pikiran melintas di benak banyak orang. Mereka menebak dengan benar, dekan Akademi Suzaku dan Mulan berjalan ke arah Lu Ming. Lu Ming telah bertemu kepala sekolah, kakak senior Mulan. Lu Ming memberi hormat dengan tinjunya terkepal. Bab 110 persaingan hebat dimulai. Haha, kamu Lu Ming, kan? Aku sudah mendengar gadis kecil Lan Er menyebutmu berkali-kali, dan aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Nah, sekarang aku melihatnya, itu sangat bagus. Kamu bisa disebut naga di antara manusia. Kepala suku memeriksa Lu Ming dengan hati-hati, mengelus janggut abu-abunya, dan mengangguk. Dekan kewalahan. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah anak laki-laki berusia 16 tahun, dan dia sangat senang dipuji oleh pria sebesar itu, dan senyuman muncul di wajahnya. Kakek, jangan puji dia, lihat betapa bangganya dia tersenyum. Kata Mulan sambil melirik Lu Ming. Lu Ming sedikit tersenyum, dan berkata, kakak senior Mulan. Kamu pasti cemburu, haha. Selain itu, Feng Wu, Pang Xi, Hua Qi dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, wajah mereka memerah. Kakak senior Mulan, dekan memuji saya, mengapa saya harus bangga? Ini dekan, saya bisa mendapatkan persetujuan dekan, bukankah saya harus bangga? Bukankah itu dekan? Kata Lu Ming, menatapnya lagi dekan. Hahaha, anak kecil, kamu memiliki temperamen yang nyata. Aku menyukainya. Kamu harus bangga akan hal itu. Tapi saat menghadapi lawan nanti, kamu tidak bisa meremehkan musuh. Kepala sekolah Suzaku tertawa. Terima kasih, Din, telah mengingatkanku. Lu Ming mengepalkan tinjunya lagi. Sial! Mulan mengertakkan gigi, pergi dengan kepala sekolah Akademi Suzaku, dan kembali ke tempat duduk mereka. Paf! Setelah Mulan pergi, Feng Wu dan yang lainnya tidak bisa menahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Lu Ming, izinkan saya memberitahu Anda, Sister Mulan sangat pendendam, Anda harus berhati-hati di masa depan. Feng Wu tersenyum dan berkata. Tiba-tiba, dia melihat tatapan ganas Mulan tidak jauh, dia langsung menegakkan wajahnya, dan senyumnya menghilang tanpa bekas. Perubahan cepat itu mengejutkan Lu Ming. Di sekeliling, murid lain dari Akademi Suzaku melirik Lu Ming dengan iri. Suatu kehormatan bagi dekan Akademi Suzaku untuk bertemu langsung dan memujinya di depan umum? Ini menunjukkan bahwa dekan Akademi Suzaku sangat mengagumi Lu Ming. Ini adalah perlakuan yang tidak dimiliki oleh Cheng Feiluan, yang menempati peringkat 10 besar daftar perunggu Akademi Suzaku. Desir! Desir! Pada saat ini, beberapa sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari inti sekte pedang Suanyuan. Cahaya menyilaukan, melintasi kehampaan, dan mencapai langit di atas platform pertempuran dalam sekejap. Selamat datang di kepala! Begitu beberapa sosok tiba, kepala sekolah dari 4 halaman dan para tetua berjubah perak bangkit dan mengemasi tas mereka. Pemimpin sekte. Lu Ming dan yang lainnya terkejut bahwa pemimpin sekte telah tiba, dan dengan cepat bangkit, berkata, selamat datang di pemimpin sekte. Lebih dari 50.000 murid di antara hadirin berteriak serempak, dan suaranya mengguncang dunia. Kamu tidak perlu terlalu sopan, duduk saja. Suara yang tenang dan jernih terdengar. Suara itu sepertinya berasal dari langit,
tetapi terdengar dari telinga semua orang yang sangat aneh. Lu Ming mendongak, dan ada 7 sosok di udara. Pemimpin berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah tampan, rambut hitam seperti air terjun, dan gaun seputih salju, berdiri di kehampaan, seolah-olah seluruh dunia berpusat padanya. Tidak ada jejak aura yang memancar darinya, tetapi di mata Lu Ming, itu seperti lautan tak berujung, tak terduga, memberi orang tekanan yang menakutkan. Apakah ini kepala sekte pedang Suanyuan? Salah satu penguasa kekaisaran Laisan, Fei Sui Excalibur, Lin Sui. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Di belakang kepala sekte pedang Suanyuan, diikuti oleh 2 tetua berjubah emas dan 4 tetua berjubah perak. Segera, kepala sekte pedang Suanyuan dan 6 tetua terbang turun dan mendarat di bagian tertinggi tribun utara, yang secara khusus disiapkan untuk kepala dan mereka. Semua orang ada di sini, mari kita mulai sekarang. Kepala sekte pedang Suanyuan mengumumkan dengan sangat sederhana dengan lambaian tangannya. Segera setelah master sekte selesai berbicara, seorang tetua berjubah perak terbang ke panggung pertempuran dan mulai memperkenalkan aturan kompetisi. Aturannya sangat sederhana, total ada 60 orang, dan jumlahnya dialokasikan sesuai dengan peringkat sebelumnya. Lu Ming membunuh Yao Tianyu sebelumnya, jadi dia secara alami menggantikannya di peringkat 51, dan jumlahnya 51. 60 orang bermain melawan satu sama lain secara berpasangan, dan lawan ditentukan dengan undian. Pemenang akan masuk 30 besar, yang kalah akan tersingkir. Namun setelah 30 pemain teratas ditentukan, akan ada tantangan lain. Para tetua dari 4 halaman dan para tetua dari kepala sekte berdiskusi bersama dan memilih 10 jenius berbakat untuk menantang 30 jenius berbakat yang telah dipromosikan sebelumnya. Selama mereka menang, mereka bisa menggantikan lawan mereka dan masuk 30 besar. Ini demi keadilan, karena beberapa orang mungkin sangat kuat, tetapi mereka tidak beruntung pada awalnya, dan para jenius yang menarik beberapa orang teratas dalam lotre dikalahkan secara tidak adil. Tantangan semacam ini dapat mencoba untuk menghindari jenius yang kuat tersingkir lebih awal karena nasib buruk. Ini terkait dengan kepentingan 4 halaman, jadi wajar untuk bersikap adil. 30 berikutnya masuk 15, dan ini adalah aturan yang sama, sampai 10 besar dipilih, dan kemudian mereka bergiliran bertarung untuk menentukan peringkat akhir. Memasuki 10 besar, ada banyak hadiah, antara lain, Lu Ming sangat iri dengan hadiah poin kontribusi. Oke, semua orang harus jelas tentang aturannya. Sekarang, para murid dari daftar perunggu datang untuk menggambar. Penatua berjubah perak mengumumkan. Lu Ming bangkit dan berjalan ke atas panggung. Di area 4 halaman, orang-orang melangkah ke panggung pertempuran masing-masing, dan pada akhirnya, total ada 60 orang. Mata penonton semua terfokus pada 60 orang. Mereka adalah protagonis hari ini. Lihat, itu Zhang Muyun. Zhang Muyun adalah nomor 1 di daftar perunggu Akademi Qinglong. Dia sangat tampan, berbakat dan tampan. Aku berharap aku bisa menikah dengannya. Jangan bermimpi, dikatakan bahwa Zhang Muyun berada di peringkat ke-7. Zhuo Yirong adalah pasangan, jadi berhentilah bermimpi. Mungkin tidak punya pacar, kan? Aku sudah memutuskan, aku akan mengejarnya. Kamu? Bagaimana Lu Ming bisa jatuh cinta padamu? Di lapangan, gadis-gadis dari keempat akademi para murid mengobrol dan berdiskusi dengan penuh minat. Segera, beberapa murid laki-laki menjadi kesal. Meskipun Lu Ming memiliki bakat yang bagus, ini belum waktunya. Kurasa dia tidak bisa melewati babak pertama. Jika kamu beruntung, jika kamu cukup beruntung untuk maju, kamu akan ditantang dan digantikan oleh orang lain. Murid laki-laki itu berkata dengan marah. Di area wilayah Harimau Putih,
ada dua orang yang menatap Lu Ming. Seorang gadis muda dengan gaun putih, sangat glamor, adalah Lu Yao yang menghilang sejak bergabung dengan sekte pedang Suanyuan. Di sampingnya adalah ayahnya Lu Yunxiong. Pada saat ini, Lu Yao memandangi sosok Lu Ming yang tinggi dan lurus di panggung pertempuran dengan ekspresi yang sangat suram. Pada saat kompetisi akbar keluarga Lu, dia dihina dan dibenci Lu Ming sampai ke tulang. Dia ingin membalas dendam pada Lu Ming, jadi setelah dia memasuki sekte pedang Suanyuan, dia mundur dan berlatih keras. Pelatihan ini memakan waktu hampir 9 bulan, dan dia adalah tunangan Duan Mulin yang jenius tiada tara, jadi keluarga Duanmu tentu saja tidak menyisihkan sumber daya. Dengan bantuan sejumlah besar sumber daya, kultivasi Lu Yao telah meningkat pesat, menembus level sepenuhnya. Ketika dia meninggalkan level beberapa hari yang lalu, dia telah mencapai seni bela diri level ke-6. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.